Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat bagi kita semua. Buat kawan-kawan yang baru bergabung, mohon keikhlasannya untuk tekan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, serta kawan-kawanku subscriber dimanapun berada? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai soal-soal UP PPG Guru Pendidikan Agama Islam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya Bapak Ibu guru yang sedang mengikuti program pendidikan profesi guru dalam jabatan. Langsung saja kita mulai. Pada video sebelumnya kita membahas sampai nomor 68. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari nomor 69 sampai nomor 79. Dalam memerangi orang yang murtad dan enggan menunaikan zakat, Abu Bakar menerapkan metode yang disebut A. Metode dakwah bil tadwin, B. Metode dakwah bil yad, C. Metode dakwah bil hal, D. Metode uswatun hasanah. Jawaban yang benar adalah B, yaitu metode dakwah bil yad. Ingat ya kawan-kawan, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini ketika memerangi orang-orang murtad yang enggan menunaikan zakat, beliau menggunakan metode dakwah bil yad. Lanjut ke soal nomor 70. Salah satu pemimpin yang meletakkan dasar-dasar demokrasi dalam Islam benar-benar memperhatikan dan mengutamakan kepentingan rakyat, lebih tepat melekat pada karakter Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Jawaban yang benar adalah Umar bin Khattab, karena beliau sangat tegas dalam menerapkan hukum-hukum Islam, serta benar-benar memperhatikan serta mengutamakan kepentingan rakyat. Lanjut ke soal nomor 71. Di bawah ini kelas wajib pajak pada masa Umar bin Khattab kecuali buruh, petani, pedagang, pegawai. Jawaban yang benar di sini adalah pegawai, karena di sini soalnya kecuali. Sedangkan kelas wajib pajak pada masa Khalifah Umar bin Khattab yaitu poin A, B, dan C. Sedangkan pegawai adalah pemungut pajak. Lanjut ke kisi-kisi nomor 18. Diberikan data dan informasi sejarah tentang perkembangan dakwah dan perluasan wilayah Islam pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Mahasiswa dapat mendeteksi perkembangan dakwah dan perluasan wilayah pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab tersebut. Contoh soal, strategi dakwah Umar bin Khattab adalah sebagai berikut, kecuali A. Pengembangan wilayah Islam, B. Mengeluarkan undang-undang, C. Membagi wilayah pemerintahan, D. Memerangi mereka yang enggan membayar zakat. Karena di soalnya di sini kecuali, maka kita pilih D, yaitu memerangi mereka yang enggan membayar zakat. Nah, jadi strategi dakwah Umar bin Khattab adalah poin A, B, dan C, sedangkan memerangi mereka yang enggan membayar zakat ini dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Lanjut ke soal nomor 73. Prestasi Umar bin Khattab dalam perluasan wilayah kecuali A. Menguasai wilayah Palestina, Yordania, dan Syria, B. Mengambil alih Mesopotamia dan Persia, C. Mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, dan Afrika Utara, serta Armenia dari Kekaisaran Romawi atau Bizantium. D. Berhasil menaklukkan Persia dan Romawi. Jawaban yang benar adalah A, karena kecuali. Sedangkan poin A, C, dan D ini dilakukan oleh Khalifah Umar. Lanjut ke soal nomor 74. Kebijakan dan prestasi Umar bin Khattab adalah sebagai berikut, kecuali A. Penaklukan wilayah Romawi, yaitu Damaskus, Syria Utara, Darussalam, Persia, dan Mesir. B. Membentuk beberapa lembaga pemerintahan di antaranya di bidang ekonomi, seperti mendirikan Baitul Mal, mendirikan Departemen Keuangan dan Pajak, menetapkan anggaran penerimaan dan pengeluaran negara. C. Lembaga bidang sosial dan keamanan, yaitu mendirikan Departemen Pendidikan, Kehakiman, menunjuk Kadi sebagai Ketua Peradilan, menetapkan kalender Hijriah, membentuk angkatan perang yang tetap dan teratur, serta membagi wilayah kekuasaan Islam. D. Memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat dan menumpas nabi palsu. Karena di sini kecuali, maka kita pilih jawaban D. Sedangkan kebijakan dan prestasi Umar bin Khattab terdapat pada poin A, B, dan C.
Lanjut ke soal nomor 75. Dua negara adidaya yang ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam di bawah pimpinan Umar bin Khattab adalah A. Persia dan Romawi, B. Mesir dan Palestina, C. Syria dan Afrika Utara, D. Mesopotamia dan Mesir. Jawaban yang benar adalah A, yaitu Persia dan Romawi. Jadi dua negara adidaya ini berhasil ditaklukkan di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Khattab pada masa beliau. Lanjut ke kisi-kisi nomor 19. Diberikan data dan informasi sejarah tentang perkembangan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, dan perluasan wilayah Islam pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Mahasiswa dapat mendeteksi perkembangan dakwah dan perluasan wilayah pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib tersebut. Contoh soal nomor 76. Khalifah pertama yang melakukan perluasan Masjidil Haram, Mekah, dan Masjid Nabawi, Madinah, karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan haji adalah Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib. Jawaban yang benar adalah A, yaitu Utsman bin Affan. Jadi beliaulah Khalifah ketiga yang melakukan perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi karena semakin ramainya umat Islam yang menjalankan haji. Karena agama Islam berkembang dengan pesat. Nomor 77. Khalifah pertama dalam sejarah kekhalifahan dan satu-satunya yang terpilih secara umum, aklamasi dan menuntut baiat atau pengakuan, legitimasi di masjid secara terbuka dengan kesepakatan seluruh hadirin adalah Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib. Jawaban yang benar adalah D, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau terpilih secara umum, aklamasi, dan dibaiat. Lanjut ke soal nomor 78. Khalifah yang pengangkatannya melalui penetapan Dewan Syuro atau sistem formatur adalah Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib. Jadi jawaban yang benar adalah A, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Beliau diangkat melalui penetapan Dewan Syuro atau sistem formatur. Diingat ya kawan-kawan. Lanjut ke soal nomor 79. Salah satu sosok pemimpin yang berjasa dalam membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota, jadi ini membuat irigasi. Dia juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid, dan memperluas Masjid Nabi di Madinah. Adalah A. Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib. Jadi jawaban yang benar adalah Khalifah Utsman bin Affan, sebagaimana kita bahas pada soal sebelumnya. Jadi beliau ini membangun irigasi, kemudian membangun jalan-jalan, jembatan, dan masjid, serta memperluas Masjid Nabi di Madinah. Demikian pembahasan soal dari nomor 69 sampai nomor 79. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk menghadapi uji pengetahuan PPG Guru Pendidikan Agama Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.